Sudah hadir pemateri kita, yaitu Pak Aristio Rizka Darmawan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat mengikuti perkuliahan pagi ini dengan baik. Pertama-tama saya senang sekali ketika saya diminta oleh Ibu Shanas untuk sharing atau mengisi perkuliahan ini di UMM ini, Departemen Hubungan Internasional. Karena paling tidak karena dua hal. Pertama karena saya itu orang Malang ya, ibu saya itu dari Malang, sehingga saya cukup sering ke Malang, dan kalau setiap saya ke Malang itu saya sering lewat UMM, dan saya dari luar tuh saya ngeliat, oh ini kampusnya gede banget, bagus gitu dari luar ya, sehingga saya senang ketika akhirnya saya bisa hadir walaupun secara virtual, nggak secara langsung ke kampusnya. Kedua adalah karena saya dari dulu, dari SMA itu saya sebenarnya ingin masuk hubungan internasional, bukan hukum internasional. Ya, jadi walaupun saya akhirnya masuk ke hukum internasional, saya selalu senang ketika saya diminta untuk diskusi, sharing, atau ketemu teman-teman dari hubungan internasional, sehingga kita bisa berdiskusi dua perspektif yang berbeda di dalam diskursus kebanyakan isu-isu yang sama ya. Sehingga saya senang sekali hadir secara virtual pada pagi hari ini untuk diskusi dan sharing bersama teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana peran hukum internasional dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Saya akan bagi pemaparan saya. Mohon nanti Ibu Shanas kalau waktu udah habis tolong saya di stop ya Bu, biar saya nggak kelamaan ngomong, nanti teman-teman bosan juga. Saya akan bagi presentasi saya kepada tiga bagian. Pertama saya akan bicara mengenai hukum internasional ya, bagaimana apa itu hukum internasional, kemudian apa yang menjadi sumber-sumber hukum internasional secara umum, agar teman-teman di sini nanti punya framework yang sama terkait dengan apa itu hukum internasional. Kemudian saya akan bahas mengenai bagaimana sih hubungan atau keterkaitan antara disiplin ilmu hukum internasional dan juga hubungan internasional. Bagaimana sejarah perkembangan keilmuannya, bagaimana penerapannya di Indonesia, kira-kira apa perbedaannya hukum internasional dan hubungan internasional dalam menganalisa atau melihat suatu fenomena internasional, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kira-kira hukum internasional itu secara teori mempengaruhi kebijakan luar negeri ya. Saya akan bicara nanti kira-kira scholars atau ilmuwan-ilmuwan internasional bagaimana pandangan-pandangannya. Dan yang terakhir saya akan bahas bagaimana dalam kasus Laut Cina Selatan ini peran hukum internasional di dalam diskursus hubungan internasional. Saya akan bicara atau menganalisa mengenai kasus Laut Cina Selatan. Setelah itu kita akan berdiskusi. Saya harap teman-teman ada banyak pertanyaan dan diskusi sehingga perkuliahan kita akan lebih hidup ya. Tentu teman-teman saya yakin karena udah walaupun ini masih semester 1 tapi ini sudah perkuliahan ke sekian ya, teman-teman pasti sudah punya ilmu, sudah punya pandangan, sudah punya pemahaman ya mengenai hubungan internasional, dan mungkin kita akan bisa berdiskusi dan tentu kita akan bisa dapat belajar satu sama lain. Sebelum saya mulai untuk memperkenalkan atau bicara sedikit mengenai hukum internasional, saya ingin menyampaikan ini sedikit saja. Tadi Bu Shana sudah sampaikan sedikit profil saya, tapi di sini ada akun sosial media saya. Kebetulan saya hobi nulis dan saya sering publish tulisan-tulisan saya di media sosial saya, sehingga kalau teman-teman nanti tertarik dengan isu-isu hukum internasional, hubungan internasional kontemporer, saya sering masukkan tulisan-tulisan saya di media sosial saya. Mungkin nanti kita bisa diskusi dan lain sebagainya. Untuk memulai saya ingin bicara sedikit dulu mengenai sejarah ya, atau saya ingin berkisah terlebih dahulu lah, untuk nanti bagaimana kisah ini kita bisa pelajari dari disiplin ilmu hukum internasional dan hubungan internasional. Kalau teman-teman mungkin ada yang udah tahu mungkin ini siapa itu Hugo Grotius. Kalau di dalam hukum internasional ini merupakan salah satu tokoh yang sangat signifikan karena dia dikenal sebagai bapak hukum internasional modern ya. Dia itu Hugo Grotius, dia seorang scholars, seorang lawyer berkebangsaan Belanda ya. Dia lahir tahun 1583. Kemudian, dan dia ini orang yang sangat pintar ya, salah satu juris mungkin paling signifikan dalam sejarah hukum internasional, atau bahkan dia dikenal juga sebagai Miracle of the Dutch waktu itu, keajaiban di Belanda, karena dia sangat pintar. Dia lulus dari doktor dari Universitas Leiden itu pada usia 15 tahun. Nanti kalau teman-teman mungkin bisa ada yang sempat main ke Belanda, ke Leiden ya, di situ ada ruangan khusus kelas Hugo Grotius. Di situ sampai dibikin ada memorabilianya, ada bukunya mengenai Hugo Grotius. Beliau ini orang yang sangat signifikan di dalam sejarah hukum internasional, dan juga ternyata ada kaitannya dengan Indonesia. Ya, jadi waktu itu dia
berprofesi setelah dia lulus dari Leiden, dia berprofesi sebagai salah satu mungkin bisa dikatakan jaksa di Belanda ya. Dia legal advisors untuk pemerintah Belanda. Nah, pada waktu itu saya ingin cerita sedikit, hukum internasional ya mengenal bahwa ada namanya hukum kebiasaan internasional. Dan hukum kebiasaan internasional itu menganggap atau memandang bahwa laut itu merupakan sesuatu yang bebas tadinya, ya milik siapa saja. Namun kemudian pada tahun 1494 kekuatan di Eropa pada saat waktu itu Spanyol dan Portugal itu semakin kuat ya, dan karena mereka semakin kuat, mereka ingin mengeksplorasi tanah jajahan, mereka ingin mengeksplorasi dunia. Nah, kemudian siapa yang mempunyai hak untuk mengeksplorasi dunia atau mengeksplorasi lautan ya? Nah, mereka akhirnya ke Paus pada saat itu, karena waktu itu di Eropa sangat didominasi oleh Paus atau agama pada saat waktu itu, sehingga mereka minta petuah kepada Paus pada saat waktu itu untuk bagaimana siapa yang mempunyai hak untuk mengeksplorasi lautan. Akhirnya Paus pada saat itu dia membagi dua lautan ya, yang di sebelah kiri bisa dilihat itu diberikan haknya kepada Spanyol dan yang sebelah kanan kepada Portugal untuk mereka mengeksplorasi, menemukan tanah baru untuk perniagaan, perdagangan, dan menemukan tanah-tanah jajahan ya. Nah, kemudian itu terjadi selama beratus-ratus tahun hingga negara-negara di Eropa itu juga maju secara perekonomian ya. Termasuk Belanda, Inggris, dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncullah, teman-teman pasti udah tahu yang namanya VOC. Nah, kemudian VOC itu salah satu perusahaan yang sangat kaya di Belanda, dan dia juga ingin mengeksplorasi lautan. Dia juga ingin menemukan tanah jajahan untuk perdagangan, untuk rempah-rempah, dan lain sebagainya. Ya, akhirnya, tapi karena berdasarkan hukum kebiasaan internasional pada saat waktu itu yang berkembang adalah laut itu hanya milik Spanyol dan Portugal berdasarkan perjanjian Tordesillas sesuai dengan arahan Paus. Nah, Belanda tidak punya hak pada saat itu. Nah, habis itu kemudian mereka berpikir bagaimana caranya mereka agar mereka memiliki hak di dalam hukum internasional. Ya, akhirnya mereka pergilah ke Hugo Grotius ini. Akhirnya Hugo Grotius bikin legal opinion, suatu pendapat hukum yang menyatakan bahwa laut itu sebenarnya sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh setiap negara. Kenapa? Karena laut itu tidak bisa dipagerin, nggak bisa dibatasin mana batas-batasnya. Sehingga dia beranggapan bahwa sesuatu yang tidak bisa dibatasi, tidak bisa dikasih pagar, ya itu tidak bisa dimiliki oleh negara manapun. Sehingga laut itu sebenarnya freedom of the seas, ya. Semua negara memiliki hak yang sama untuk dapat mengeksplorasi lautan. Nah, oleh karena itu akhirnya inilah yang kemudian menjadi dasar dari eksplorasi VOC ke seluruh dunia, termasuk yang paling utama adalah ke Nusantara, ke Indonesia, sehingga muncullah penjajahan di Indonesia. Nah, itu dia cerita awal kenapa hingga VOC sampai ke Indonesia. Ya, mungkin itu banyak yang teman-teman kita mungkin nggak tahu ya, bahwa ternyata Hugo Grotius ini yang dianggap sebagai bapak dari hukum internasional modern, ternyata dia orang yang sangat berperan dalam menjustifikasi kolonialisme hingga ke Nusantara. Ya, makanya kalau Profesor Hasyim Jalal, beliau menolak untuk bilang Hugo Grotius itu bapak hukum internasional. Kenapa? Karena dia hanya lawyer sebenarnya, berlaku di dalam dunia internasional. Namun kemudian teman-teman pasti paham bahwa tahun 1945 terjadi Perang Dunia Kedua, dan hasil dari Perang Dunia Kedua itu adalah banyak yang muncullah negara-negara baru, negara-negara yang lahir dari proses dekolonialisasi. Negara-negara di Afrika, negara-negara di Asia, ya Indonesia salah satunya, itu kita negara-negara yang baru muncul. Kemudian Indonesia atas kepemimpinan Presiden Soekarno membentuk atau menyelenggarakan Bandung Conference, ya, konferensi Asia Afrika atau yang dikenal juga konferensi Asia Afrika. Nah, walaupun di Indonesia menurut saya diskursus atau kajian mengenai konferensi Asia Afrika ini tidak terlalu masif, ya boleh saya katakan, ternyata di dunia internasional ini melihat konferensi Afrika itu sebagai salah satu event yang sangat signifikan di dalam sejarah hukum internasional. Nah, bahkan ini ada buku ya published di Cambridge University Press, judulnya Bandung Global History and International Law. Ya hanya ada satu kalau nggak salah orang Indonesia yang menulis, itu Duta Besar Hafaz Ugroseno. Sisanya adalah profesor dari luar negeri. Nah, dan buku ini ternyata mengeksplorasi bahwa Bandung Konferensi Asia Afrika ini merupakan salah satu event yang paling penting dalam sejarah hukum internasional. Karena disitulah muncul dekolonialisasi, muncul negara-negara baru, menginspirasi negara-negara di Asia dan Afrika untuk merdeka, untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum internasional. Itu mulai dari konferensi Asia Afrika ini. Dan ini melahirkan juga banyak inisiasi-inisiasi atau
inisiatif-inisiatif baru dari negara-negara berkembang untuk bagaimana nih kita merubah tatanan internasional yang udah ada pada saat itu yang didominasi oleh negara-negara Eropa, ya, oleh negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan kebanyakan Eropa. Nah, banyak inisiatif-inisiatif yang muncul, ya. Salah satunya adalah New Economic Order, bagaimana membuat tatanan ekonomi dunia yang baru. Namun ada juga bagaimana kita negara-negara yang berkembang ini bisa memanfaatkan lautan. Bagaimana negara-negara berkembang ini bisa juga memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada di laut untuk apa? Untuk memperbaiki perekonomian mereka yang baru lahir, katakanlah. Ya, termasuk Indonesia di situ salah satunya, ya. Kok kita ini negara lautan, bagaimana cara menggunakan lautan ini untuk memanfaatkan lautan agar dapat kita bisa menggunakan resource-nya, kita bisa ambil manfaat ikannya dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Nah, kemudian ini dia salah satunya. Ini saya ambil kutipan percakapan yang sangat menarik dari bukunya biografi Profesor Muchtar Kusumaatmadja, ya. Nah, waktu itu Prof. Muchtar itu baru pulang dari Yale University di Amerika Serikat, ya, belajar hukum laut. Kemudian dia ditanya oleh salah satu menteri, ya, Bapak Khairul Saleh, Menteri Veteran, ya. Nah, di sini Pak Khairul Saleh ini Menteri Veteran, dia nanya kepada Profesor Muchtar Kusumaatmadja, ini Laut Jawa apa tidak bisa nih dijadikan laut pedalaman, ya, karena pada saat waktu itu Laut Jawa itu adalah perairan internasional, semua kapal bisa lewat di situ, semua kapal perang Amerika Serikat bisa lewat di situ, semua negara bisa mengambil resource yang ada di situ, ya. Jadi kita ini belum melupakan suatu perairan negara kepulauan, ya. Nah, baru kemudian muncullah concern dari pemerintah, ya, bagaimana kok kapal-kapal perang itu masuk ke perairan kita, ini kan sangat berbahaya, sangat dekat dengan ibu kota. Kemudian kok ini kita negara kepulauan tapi kita seakan-akan terpisah, dipisahkan oleh lautan, sehingga apa? Terjadi pemberontakan PRRI Semesta, ada di Irian Jaya dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu pemerintah melalui Menteri Khairul Saleh ingin bagaimana sih caranya agar laut-laut yang ada di sekitar kepulauan kita itu menjadi perairan pedalaman, ya, yang menjadi eksklusif punya Indonesia dan nggak boleh ada kapal-kapal asing itu masuk, ya. Nah, ini percakapan yang menurut saya sangat menarik dan ternyata percakapan ini sangat signifikan terhadap kebijakan luar negeri dan hukum internasional secara keseluruhan. Pertama, Pak Menteri Khairul Saleh dia nanya seperti ini ke Pak Muchtar. Ini Laut Jawa apa nggak bisa nih dijadikan laut pedalaman? Nah, Profesor Muchtar Kusumaatmadja, karena waktu itu dia baru pulang dari Yale, dari Amerika Serikat, dia belajar hukum laut internasional, ya, dia pasti langsung mengatakan bahwa nggak bisa dong di dalam, nggak bisa Laut Jawa ini dijadikan laut pedalaman. Nah, kemudian, ya, Khairul Saleh mengatakan pokoknya supaya bisa, jangan bilang nggak bisa. Wah, Pak Muchtar jawab, ini bertentangan dengan hukum internasional, ya, karena udah dari zamannya Hugo Grotius tadi hingga tahun 1957, ya, itu laut bebas dan itu diakui sebagai hukum internasional bahwa laut itu nggak bisa kita negara memiliki lautan. Nah, kemudian yang menarik adalah bagaimana respon dari Pak Khairul Saleh, Menteri Veteran waktu itu. Kamu ini masih muda, ngomongnya kayak nggak revolusioner, dia katakan seperti itu. Kalau wah bisa menjadi laut pedalaman. Wah, kemudian Pak Muchtar kan merenung. Oke, akhirnya Pak Muchtar waktu itu yang kerja di Jakarta, ya, izin cuti ke Bandung untuk memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa punya justifikasi untuk memageri perairan yang ada di sekitar kepulauan kita. Nah, di sini menarik teman-teman, kenapa? Karena pada dasarnya kita sudah tahu hukum internasionalnya itu bagaimana, ya, yang diakui. Tapi kemudian itu bertentangan dengan apa? Kepentingan nasional kita untuk memiliki lautan. Nah, akhirnya di sini ada mekanisme, ada upaya-upaya untuk bagaimana kita menyiasati hukum internasional, kita gunakan hukum internasional untuk apa? Untuk mensupport kepentingan kita. Nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai bagaimana teori-teorinya, bagaimana hubungannya. Tapi ini kejadian nyata dan bagaimana Indonesia pada saat waktu itu memandang hukum internasional. Kemudian akhirnya Prof. Muchtar ke Bandung. Prof. Muchtar akhirnya merenung dan berpikir, tentu Prof. Muchtar sudah merupakan scholars yang established, ya, walaupun dia belum merupakan profesor waktu itu. Tapi sudah belajar hukum internasional di Amerika Serikat. Akhirnya pulang dan ke Bandung dan merenung yang ada di sekitar Indonesia, di kepulauan Indonesia. Nah, akhirnya inilah yang kemudian Pak Muchtar, oke, bagaimana kita bikin aja unilateral deklarasi sepihak dari Indonesia. Apa isinya? Nah, pertama, Indonesia menyatakan bahwa kita ini adalah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Nah,
pada saat waktu itu negara kepulauan belum dikenal nih di dunia internasional ya. Apa itu negara kepulauan, apa definisinya itu belum ada. Tapi kita sudah secara unilateral, secara sepihak kita bilang kita ini negara kepulauan. Punya nanti 1939 dapat memecah belah ketentuan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung tujuan bahwa, tujuan deklarasi Juanda adalah untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat untuk menentukan batas-batas wilayah negara kesatuan Indonesia dengan asas negara kepulauan dan untuk mengatur lalu lintas damai. Pertama bahwa kita mendeklarasikan kita adalah negara kepulauan yang waktu itu belum dikenal di dalam dunia internasional. Yang kedua adalah kita mau atur bahwa nggak boleh nih ada kapal-kapal yang masuk ke dalam Juanda dan akhirnya diadopsi sebagai deklarasi Juanda dan dikirimkan kepada seluruh kedutaan-kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri, di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, semua negara-negara besar itu protes kepada Indonesia. Ya, Amerika Serikat protes, negara-negara besar, Amerika, Prancis, Inggris, semua protes. Wah, saya kaget baca itu, kata Pak Muchtar ini ya. Saya merasa bahwa perbuatan saya gara-gara perbuatannya Pak Muchtar, seluruh dunia melawan Republik Indonesia. Nah, Pak Muchtar di sini sampai bilang di bukunya bahwa langit pada saat itu seperti runtuh. Pak Muchtar seperti takut betul melihat bahwa ternyata negara-negara adidaya protes kepada Indonesia. Nah, kemudian yang menarik adalah apa tanggapan dari Pak Khairul Soleh ya. Dia bilang, oh mereka protes ya. Kalau negara-negara imperialis itu protes, artinya kita ada di jalan yang benar. Nah, berarti itu memang sudah diperhitungkan oleh Perdana Menteri Juanda dan Pak Khairul Soleh ya, bagaimana respon yang akan muncul itu sudah diperhitungkan. Nah, kemudian barulah setelah itu 1958 mulailah negosiasi Menteri Luar Negeri ya, itu memperjuangkan bagaimana Indonesia bisa memiliki laut dan diakui sebagai negara kepulauan ya, tentu setelah melalui lobby-lobby, diskusi ya, take and give ya, kita memberikan kepada dunia internasional, kita memberikan negosiasi dan lain sebagainya. Ya, hingga akhirnya tahun 1982 disahkan ya United Nations Convention on the Law of the Sea dan kita diakui sebagai negara kepulauan. Ini salah satu kemenangan terbesar di dalam kebijakan luar negeri Indonesia pada saat waktu itu. Di mana kita mulai dari melanggar hukum internasional ya, kemudian kita bernegosiasi, kita melakukan upaya-upaya diplomasi sehingga apa? Akhirnya diakuilah apa yang kita yang dianggap melanggar hukum internasional itu ternyata diakui sekarang menjadi hukum internasional. Ya, ini bagaimana kisah awal tentu bagaimana peran hukum internasional di dalam kebijakan luar negeri Indonesia secara umum ya. Nanti kita akan bicara mengenai teori ya, bahwa kita itu memandang hukum internasional itu ternyata bertentangan dengan kepentingan nasional kita. Ternyata kita wah peraturannya begini nih, ternyata kita nggak boleh. Tapi kita bagaimana kita bisa men-shape, kita bisa membentuk hukum internasional sehingga bisa inline dengan kebijakan dengan national interest kita atau kepentingan nasional kita di dalam dunia internasional. Itu jadi sedikit kisah yang menurut saya sangat inspiratif dari buku biografinya Profesor Muchtar Kusumatmaja dan juga bisa kita melihat di sini bagaimana hubungan antara kebijakan luar negeri Indonesia dengan hukum internasional. Nah, nanti kita akan analisa ini bisa lebih jauh. Tapi pertama kita akan bicara dulu mengenai apa itu hukum internasional. Tentu kalau teman-teman di sini pasti udah di pertemuan-pertemuan sebelumnya udah tahu lah apa itu hubungan internasional dan lain sebagainya. Tapi saya di sini ingin melihat keterkaitan dulu apa itu hukum internasional dan bagaimana itu relates atau berkaitan dengan hubungan internasional. Pertama dari apa itu hukum internasional ya. Hampir di semua textbook buku hukum internasional maupun di semua kelas hukum internasional itu dimulai dengan pertanyaan apakah hukum internasional itu merupakan hukum atau bukan. Ya, hampir di semua buku dan hampir di semua kelas. Ya, kenapa? Karena berbeda dengan hukum nasional yang itu sudah jelas ya, di dalam hukum nasional itu sudah sangat jelas ya. Institusi apa yang memiliki kewenangan untuk membentuk hukum. Ya, kita punya Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, mereka memang punyai kewenangan dalam konstitusi untuk membuat hukum. Kemudian siapa yang harus kemudian melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan itu? Kita punya yang namanya eksekutif. Kita punya pemerintah, kita punya presiden, ada menteri, ada pemerintah daerah, ada bupati dan lain sebagainya yang bertugas untuk apa? Untuk melaksanakan hukum dan yang dibikin oleh lembaga legislatif. Kemudian bagaimana jika kemudian di dalam eksekutif itu juga ada
institusi penegak hukum, ya ada kejaksaan yang akan menuntut nanti kalau ada orang yang mencuri, kemudian ada polisi yang nanti akan menindak orang-orang yang mungkin dianggap melanggar hukum, dan bagaimana proses peradilannya. Kita punya lembaga yudikatif, ya kita mempunyai lembaga peradilan, ya kita ada Mahkamah Agung, ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri dan lain sebagainya, sehingga jelas itu suatu tatanan hukum yang ajak atau yang bisa diterima lah ketika peraturannya jelas, siapa yang melaksanakan jelas, apabila ada terjadi pelanggaran jelas ada pengadilannya. Namun bagaimana dengan hukum internasional? Di hukum internasional itu konteksnya berbeda, teman-teman. Ya, nggak ada negara yang lebih tinggi dari negara yang lainnya. Ya, secara normatif, ya, tidak ada negara yang bisa memerintah negara lainnya. Ini secara teori, ya, walaupun nanti prakteknya itu akan debatable. Tapi secara umum seperti itu. Ya, semua negara posisinya sama, sehingga bagi siapa kemudian institusi yang berwenang melakukan penegakan hukum? Kemudian siapa yang institusi mana yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum internasional? Kemudian ketika kita berbicara hukum internasional, kita mengacu kepada apa? Nah, kalau di hukum nasional kita ada undang-undang, ada PP, ada Perpres, ada Pergub dan lain sebagainya. Tapi di hukum internasional itu bagaimana? Nah, itu kemudian yang nanti kita akan bahas, ya. Tapi kalau misalkan di dalam hukum internasional itu ada yang beranggapan bahwa hukum internasional itu bukan hukum sebenarnya, tapi positif moralitas, ya. Jadi moralitas positif, suatu tatanan moralitas yang dipositifkan, ya. Itu ada yang beranggapan seperti itu. Tapi banyak juga scholars yang beranggapan bahwa nggak mesti, ya. Jadi hukum internasional itu tetap ada. Nanti kita akan bahas bagaimana sumbernya dan bagaimana subjeknya. Nah, kemudian istilah-istilah, saya akan bahas istilah dulu sedikit. Pertama adalah hukum antar bangsa, ya. Nah, ini hukum antar bangsa ini istilah yang teman-teman nanti mungkin temukan ketika teman-teman baca di textbook atau di tempat lain-lain sebagainya. Nah, hukum antar bangsa ini istilah yang digunakan jauh sebelum istilah hukum internasional, ya. Kalau hukum internasional itu baru, ya, baru mungkin negara-negara modern, ada negara-negara muncul, ya. Tapi kan sebenarnya hubungan antara aktor ini bukan hanya terjadi ketika sudah ada negara modern, tapi jauh sebelum itu ada negara modern, ada bangsa-bangsa, itu udah ada terjadi interaksi. Makanya itu dulu dinilai sebagai hukum antar bangsa. Kemudian ada juga istilah hukum transnasional, ya. Ini dipelopori oleh Profesor Philip Jessup dari Amerika Serikat yang melihat bahwa dia mencampurkan hukum perdata internasional dan hukum internasional. Hukumnya intinya adalah hukum transnasional melihat bahwa hukum yang melintasi batas negara. Kemudian ada hukum perdata internasional. Apa itu hukum perdata internasional? Hukum perdata internasional itu pada dasarnya adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kedua subjek hukum yang masing-masing subjek hukum itu terikat pada sistem hukum yang berbeda. Saya kasih contoh begini. Misalkan saya ingin menikah dengan seseorang yang berwarga negara mungkin Zimbabwe, katakanlah, ya. Nah, kemudian bagaimana pernikahan saya kan warga negara Indonesia, saya terikat pada hukum Indonesia, sedangkan calon istri saya misalkan orang Zimbabwe, ya dia terikat pada sistem hukum Zimbabwe. Nah, bagaimana kita bisa melangsungkan pernikahan, contohnya seperti itu. Atau misalkan saya punya PT Makmur Sejahtera, yaitu PT yang didirikan berdasarkan Badan Hukum Indonesia. Kemudian saya ingin melakukan jual beli dengan misalkan Temasek LLC dari Singapura. Nah, bagaimana kita bisa melakukan jual beli itu? Kan kita terikat dengan hukum Indonesia, perusahaan Temasek LLC terikat dengan hukum Singapura, katakanlah. Nah, itu diatur di dalam hukum internasional. Dan baru yang terakhir adalah hukum internasional publik. Ya, hukum internasional publik ini yang akan kita bahas atau yang akan banyak dibahas, sebenarnya banyak berkaitan dengan hubungan internasional. Apa itu? Yaitu hukum yang mengatur sebenarnya, ini bukan definisi yang firm, ya. Ini saya coba menggambarkan apa itu hukum internasional publik. Yaitu mengatur antara subjek hukum internasional, ya. Jadi bagaimana hubungan antara negara membuat suatu perjanjian internasional, dan bagaimana seseorang mungkin bisa dibawa ke pengadilan internasional atas suatu tindakan yang dia lakukan dan lain sebagainya. Nah, itu hukum internasional publik. Ya, jadi kalau saya mungkin bisa kasih sedikit analogi, ya, bagaimana hukum internasional ini adalah hukum yang mengatur bagaimana misalkan kalau ibaratnya di laut itu banyak kapal, ya, kapal-kapal itu negara, bagaimana agar kapal-kapal itu tidak saling bertabrakan, ya, agar terjadi keteraturan di sistem global. Itu yang itu sebagai hukum internasional publik, ini dikenal sebagai hukum internasional publik. Kemudian apa itu
apa aja sumber hukum internasional. Ketika kita bicara hukum nasional, oke, mungkin X melanggar hukum. Apa? Dia melanggar apa? Dia melanggar misalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, atau dia melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu jelas kalau di dalam tatanan hukum nasional. Nah, kalau di dalam tatanan hukum internasional, kemudian apa sumbernya yang menjadi rujukan? Ya, nah itu ada, kita bisa mengacu kepada pasal 38 statuta dari Mahkamah Internasional. Pertama adalah International Conventions atau perjanjian internasional atau International Treaty atau apapun lah, pokoknya perjanjian antara negara. Ya, jadi negara mungkin bisa membuat suatu perjanjian internasional, baik itu bilateral secara hanya dua negara, yang hukumnya terkait. Nanti kalau perjanjian itu bilateral berarti hanya terkait untuk dua negara itu, ya, atau multilateral kayak tadi kita bicara mengenai United Nations Conventions on the Law of the Sea. Itu multilateral, banyak negara yang merupakan parti dari hukum laut. Nah, itu dia. Jadi International Treaties and Conventions. Kedua apa? Kedua adalah International Custom atau Customary International Law. Maaf, udah jelas ya, saya lanjut ya. Jelas, Pak, jelas. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini adalah beberapa sub dari hukum internasional, ya. Kok agak ini ya di saya. Oke, jadi ini subjek hukum internasional, ya, ada apa aja. Kalau di dalam hukum internasional, subjek hukum internasional itu dilihat dari sejauh apa aktor itu memiliki kedudukan, ya, memiliki legal personality, ya, sejauh apa dia memiliki hak, dia bisa mendefense hak dia di dalam hukum internasional, dan dia juga dia memiliki kewajiban di dalam hukum internasional. Kemudian apa aja itu? Pertama adalah negara dikategorikan sebagai sumber utama dari hukum internasional. Kemudian ada organisasi internasional atau international organization. Itu yang sebenarnya sumber hukum yang utama atau yang penuh. Nah, kemudian ada lagi ya subjek-subjek lain yang juga memiliki hak dan kewajiban di hukum internasional. Yaitu ada belligerents, ada Red Cross Committee, Coalition atau Vatikan, belligerent dan individual. Nanti saya mungkin nggak akan terlalu banyak bahasan dalam di ini. Kok saya masih agak dubbing, tapi suaranya terdengar jelas ya? Jelas, Pak, jelas, Pak. Oke. Di saya agak mantul soalnya, tapi nggak apa kalau jelas. Sedikit, Pak, sedikit mantulnya. Bagaimana perkembangan studi internasional dan juga hubungan internasional, ya. Kalau kita lihat dari sejarah hukum internasional, itu jauh lebih tua dibandingkan sejarah hukum internasional. Ya, kalau sejarah studi mengenai hukum internasional, scholars hukum internasional itu jauh lebih dulu, ya. Jadi mulai tahun 18 sekitar 1500-an itu ada yang namanya Profesor Francisco Vitoria, ya, dari Universitas Salamanca di Spanyol. Ya, dia walaupun dia sebenarnya bukan hukum sarjana hukum internasional, dia merupakan profesor teologi, tapi beliau banyak mengenai isu-isu hukum internasional. Kemudian ada Suarez, ada salah satu buku hukum internasional yang paling pertama ditulis itu Merich de Vatel di Jerman sekitar tahun 1600. Ya, jadi disiplin ilmunya sudah jauh lebih tua, ya. Baru internasional, kalau saya tidak salah, mungkin nanti teman-teman yang lebih tahu, itu pertama kali profesor hubungan internasional itu chair-nya ada di University of Aberystwyth di Inggris, ya, tahun 1919, yaitu profesor politik internasional pertama. Walaupun secara disiplin ilmu, kalau tidak salah, mungkin bisa dikoreksi, internasional baru banyak berkembang pasca Perang Dunia. Sehingga kalau kita lihat dari sejarah perkembangannya, hukum internasional ini jauh lebih tua, ya, jauh lebih dulu menganalisa hubungan interaksi antara aktor-aktor internasional, antara aktor-aktor hukum internasional. Itu sudah jauh lebih dulu, ya, baru kemudian hubungan internasional itu muncul di dunia internasional. Bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia itu sama, ya. Sekolah hukum pertama, Recho Head School, itu dibangun tahun 1924, ya.
Itu pertama untuk mengisi pekerja-pekerja Indonesia untuk pemerintah Hindia Belanda. Tapi di situ juga ada ternyata mata kuliah hukum internasional, ya hukum antar negara. Bahkan waktu itu Profesor Muhtar Kusumatmaja pun sebelum beliau tahun 4 merupakan dosen di FAUI dan juga kepala departemen dari hukum internasional di UI. Ya, jadi itu tahun 1950-an, 1940-an sejak revolusi itu ada gitu ya. Namun kemudian kalau studi Departemen Hubungan Internasional pertama, kalau saya tidak salah itu yang pertama justru malah di UGM ya tahun 1957. Ya, itu udah ada departemen sendiri. Ya, sedangkan di UI waktu itu masih belum. Ya, bahkan Departemen Hubungan Internasional di UI itu telat sekali tahun 1985 dari prakarya oleh Profesor Dono Sudarsono. Ya, jadi di dunia internasional pun hukum internasional lebih dahulu berkembang dan juga di Indonesia ternyata hukum internasional juga sudah lebih dulu ada. Baru studi hubungan internasional itu muncul tahun 1957 pertama di Indonesia di UGM. Nah, kemudian bagaimana kajian antara hukum internasional dan hubungan internasional? Ya, di dunia internasional itu udah banyak. Kalau teman-teman baca, nanti saya akan bicara juga sedikit tulisan-tulisan scholars yang membahas mengenai apa keterkaitan dan signifikansi dari hukum internasional dan hubungan internasional. Tapi saya juga beberapa kali ya sempat diminta ngajar juga di FISIP di HIUI untuk mata kuliah hukum internasional, atau dia namanya dimensi normatif dari hubungan internasional. Itu buku ini yang dipakai ya untuk melihat bagaimana kajian antara keterkaitan antara hukum internasional dan hubungan internasional. Ya, bukunya dari Bashak Chali, International Law for International Relations. Nah, kemudian menurut Bashak Chali di dalam bukunya itu di hubungan internasional, dia melihat bahwa hubungan internasional itu melihat suatu fenomena secara lebih luas, tidak hanya terikat pada hukum, aturan atau norma. Ya, jadi hampir seluruh fenomena yang melintasi batas negara terkait dengan aktor-aktor internasional itu merupakan kajian dari hubungan internasional. Ya, kalau di UI saya kurang tahu kalau di UMM, tapi kalau di UI itu hubungan internasional dibagi jadi 3 ya, ada masyarakat transnasional yang bahas mungkin bagaimana hubungan individu atau manusia sebagai aktor dari hubungan internasional, kemudian ada keamanan, ya ada security, balance of power dan lain sebagainya, dan ada ekonomi politik, ekopolin. Nah, itu biasanya fenomena yang dianalisa oleh HI. Ya. Kemudian hubungan internasional tertarik pada pertanyaan-pertanyaan bagaimana dan mengapa perilaku negara dan aktor lainnya dalam hubungan internasional. Bagaimana mungkin dampak dari rivalitas Amerika Serikat dan Cina dianalisa mengenai dari perspektif politik. Ya, bagaimana dampaknya, apa yang menyebabkan terjadi dan lain sebagainya. Lebih bersifat menjelaskan hubungan dan interaksi di dalam hubungan antar negara. Ya, bagaimana Cina akan menjadi superpower mengganti negara adidaya pertama di dunia. Nah, hal-hal semacam itu ya, yang menjadi fokus dari hubungan internasional. Sedangkan hukum internasional sebenarnya lebih fokus untuk menjelaskan norma dan aturan pada suatu kejadian internasional. Ya, kira-kira terjadi suatu fenomena, aturan hukumnya bagaimana sih, normanya bagaimana sih yang seharusnya terjadi atau yang ada. Ya, mengatur bagaimana hubungan antara subjek hukum internasional. Ya, nah, itu yang diatur di dalam hukum internasional. Kemudian apakah hukum internasional dan hubungan internasional merupakan disiplin yang berbeda? Kalau menurut Bashak Chali, ya merupakan disiplin yang berbeda karena dari metodologi berbeda, dari akar keilmuannya juga berbeda. Namun memiliki banyak sekali persamaan-persamaan. Ya, di sini saya mungkin akan sebutkan beberapa fenomena atau fenomena internasional dan saya akan coba lihat dari 2 kacamata yang berbeda. Ya, bagaimana dari kacamata hubungan internasional melihatnya dan juga dari kacamata hukum internasional melihatnya. Pertama, bagaimana kalau di dalam isu terkait mungkin bagaimana suatu negara baru masuk ke dalam komunitas sistem internasional. Ini mungkin pertanyaan dari hubungan internasional ya. Bagaimana negara baru itu masuk ke dalam kontestasi politik dunia. Contohnya, mungkin misalkan setelah Uni Soviet runtuh, muncullah negara Rusia. Nah, bagaimana mungkin relasi atau kelanjutan perang dingin, atau bagaimana Rusia ini di dalam tatanan geopolitik, apakah menggantikan posisi Uni Soviet, bagaimana hubungan Rusia dengan Amerika Serikat, mungkin adidaya dan lain sebagainya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan politik atau dampak geopolitik dari suatu fenomena. Ya, menjelaskan itu, kenapa, kira-kira dampaknya akan bagaimana, kira-kira apa yang menyebabkan hal X gitu, bagaimana
apa yang menyebabkan terbentuknya misalkan Rusia dianalisa dari segi politik dan lain sebagainya, dan apa dampaknya. Tapi kalau hukum internasional kita lebih banyak membahas pertanyaan-pertanyaan mungkin ketika ada negara itu kita katakanlah Rusia ya, apakah secara hukum Rusia itu melanjutkan Uni Soviet? Bagaimana kewajiban-kewajiban negara Uni Soviet yang ada sebelumnya, apakah dilanjutkan secara hukum oleh Rusia? Nah, bagaimana negara baru itu, apakah dia sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum internasional, pasal 1 Konvensi Montevideo, apakah dia sudah memiliki kriteria sudah terpenuhi dan dia bisa diakui sebagai subjek hukum internasional negara dan lain sebagainya. Jadi lebih legalistik pertanyaannya sebenarnya. Kemudian mengapa suatu organisasi internasional terbentuk? Mungkin hubungan internasional melihatnya dari apa kira-kira kepentingan negara, apa yang menyebabkan apa motivasi negara untuk membentuk suatu organisasi internasional. Ya, kemudian dampaknya dari organisasi internasional baru tersebut secara geopolitik bagaimana? Kalau hukum internasional kita lebih melihatnya bahwa apa secara hukum yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk terbentuknya suatu organisasi internasional. Ya, kalau di hukum internasional kita melihat bahwa berarti harus ada satu perjanjian internasionalnya, harus didirikan berdasarkan treaty, dan harus tunduk pada hukum internasional. Kemudian nanti bagaimana secara hukum organisasi solusi datanya dan lain sebagainya. Ya, jadi lebih legalistik pertanyaannya. Dan kemudian ketiga adalah mengapa suatu negara membentuk suatu perjanjian internasional. Mungkin hubungan internasional bisa melihatnya kenapa terbentuk ASEAN. Ya, apa common interest-nya? Apa kemudian faktor geopolitik yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN pada saat waktu itu? Ya, fenomena apa? Mungkin nanti akan banyak teori. Mungkin ada balance of trade teori, balance of power teori, kepentingan nasional dan lain sebagainya. Hal seperti itu biasanya. Tapi kalau hukum internasional kita lebih banyak membahas mengenai bagaimana legalitas ASEAN sebagai organisasi internasional. Ya, kemudian ASEAN sebagai organisasi internasional itu bisa membuat produk hukum apa sih? Kemudian sejauh apa negara-negara itu kita terikat dengan resolusi atau kesepakatan-kesepakatan dari ASEAN dan lain sebagainya. Nah, itu jadi mungkin teman-teman bisa sedikit melihat ya bagaimana beda disiplin ilmu ini melihat suatu fenomena yang sama sebenarnya. Kemudian dampak dari jika suatu superpower melanggar hukum internasional. Nah, ini kajian pasti di dalam hubungan internasional itu banyak sekali ya. Bagaimana apabila apakah Amerika melanggar treaty convention against torture misalkan UNCAT, United Nations Convention Against Torture. Gimana kalau hukum internasional juga terkait ya bagaimana dampak dari pelanggaran dan lain sebagainya. Ya, jadi ini banyak sekali fenomena-fenomena yang sebenarnya sama, tapi dianalisa dari dua disiplin yang berbeda. Makanya kalau di banyak isu sebenarnya kemudian geopolitik dan lain sebagainya bisa dianalisa dari dua kacamata yang berbeda. Jadi kalau ini titik temu disiplin hukum internasional dengan hubungan internasional, ya. Yang hukum internasional dan hubungan internasional tertarik pada fenomena yang sama dan kejadian pada tingkat. Dan keduanya tidak selalu berkonflik antara satu sama lain terkait dengan posisinya dalam mengenai nasional. Agak ini lagi nih, agak echo agak. Kemudian keduanya bergantung antara satu sama lain dalam menjelaskan suatu fenomena internasional. Jadi fenomena yang sama mungkin Laut Cina Selatan katakanlah nanti kita akan juga dari hubungan internasional, bagaimana aturan internasionalnya, bagaimana mungkin dimensi hubungan internasionalnya. Contohnya nanti kita akan lihat kalau Selatan apa sih sebenarnya, apakah Cina melanggar hukum internasional dan itu pertanyaan. Bagaimana United Nations Convention on the Law of the Sea lihat klaim China dalam hukum internasional, itu pertanyaan realistik. Tapi kemudian maaf saya agak
mantul suara saya. Nah, kemudian contohnya tadi Laut Cina Selatan saya sampaikan ya. Bagaimana mungkin kalau tadi saya katakan bagaimana apakah melanggar hukum internasional tidak dan lain sebagainya. Bagaimana UNCLOS melihat klaim unilateral dari Cina. Tapi kalau hukum internasional melihatnya bahwa bagaimana nih dengan Amerika Serikat dan Cina pada investasi atau konflik di Laut Cina Selatan. Saya agak ini terus saya kedengeran mantul nggak kalau di teman-teman? Terdengar jelas Pak Aristio. Enggak mantul. Nggak mantul ya Pak ya? Tidak mantul Pak, terdengar jelas Pak. Oh, oke, berarti di sini udah nggak apa-apa. Oke, nah ini pengelompokan berdasarkan tulisan Onuma Yasuki ya, Profesor Hukum Internasional dari Tokyo. Di dalam tulisannya di European, dia melihat bahwa ada 4 kelompok international law scholars atau melihat bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hubungan internasional. Pandangan yang pertama, Profesor Yasuki mengelompokkan adalah yang menganggap bahwa semua negara menaati hampir semua norma internasional berdasarkan analisa masing-masing terkait dengan suatu fenomena internasional. Ya, ini diprakarsai oleh Louis Henkin dari Columbia Law yang berpandangan bahwa kita kadang-kadang nggak sadar bahwa semua negara ini pada dasarnya tunduk pada hukum internasional. Fakta bahwa satu negara tidak langsung berperang secara invasi negara yang lainnya itu karena katakanlah. Jadi kita sadari kalau menurut semua negara ini tunduk pada hukum internasional, hampir di semua waktu gitu. Waktu gitu. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua adalah dari Profesor McDougall dari Yale Law School, ya, atau yang dikenal dengan Transnational Legal Process. Ya, Profesor McDougall ini pengaruhnya sangat dipengaruhi juga dengan pandangan social science atau international relations. Ya, karena dia bersama dengan dia bikin suatu school of thought hukum internasional yang melihat hukum internasional tidak hanya sebagai suatu dari proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Ya, bagaimana negara ketika mengambil kebijakan itu mengconsider juga hukum internasional. Ya, jadi hukum internasional nggak hanya dilihat sebagai suatu peraturan, tapi juga dilihat sebagai bagian dari kebijakan suatu negara. Atau yang dikenal sebagai policy oriented approach to international law dari Yale Law School. Kemudian yang ketiga adalah pandangan yang beranggapan bahwa hukum internasional sangat signifikan di dalam kajian hukum internasional dan secara politik internasional. Ya, pandangan Profesor Richard Falk dari Princeton. Ya, kajiannya sangat signifikan, dari sangat signifikan antara hukum internasional dengan hukum internasional. Dan yang terakhir pandangan dari ya positif mainstream yang melihat bahwa kita tidak terlalu melihat signifikansi dari hubungan internasional di dalam hukum internasional. Ya, jadi dia lebih positif saja kajiannya melihat bagaimana apa hukum internasional yang ada dan kemudian aturan bagaimana. Tanpa terlalu menghiraukan atau terlalu melihat banyak dari hubungan internasional. Nah, itu dia jadi kelompok pandangan 4 dari bagaimana hubungan antara internasional dengan hubungan internasional. Nah, kemudian yang lebih menarik adalah apakah ketika negara akan mengambil suatu kebijakan dipengaruhi oleh hukum internasional. Nah, tadi saya sudah di awal mengenai istilah deklarasi Juanda. Bagaimana hingga akhirnya kita mendeklarasikan Juanda secara unilateral dan kita akhirnya takut di dalam United Nations untuk mempertahankan kepentingan. Nah, kalau di dalam kisah itu sebenarnya di awal yang saya ingin tunjukkan adalah bahwa ketika kita mengambil kebijakan negeri pada saat Bapak Haidar Saleh atau Perdana Menteri kebijakan negeri, ternyata kita nggak menganggap internasional itu sebagai barrier.
Kalau dulu kita legalis, kalau dulu kita Indonesia pikir bahwa oke, hukum internasionalnya X, bahwa kita nggak boleh nih, kan mungkin kita sampai saat ini nggak akan terjadi, nggak akan jadi deklarasi Juanda itu nggak akan ada. Tapi fakta bahwa kita melihat pada saat itu bahwa oke, aturan internasional itu, tapi bagaimana kita agar peraturan nasional, hukum internasional itu juga kebijakan luar negeri kita. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan kan, sejauh apa ketika negara mengambil suatu kebijakan internasional dipengaruhi oleh kalau dari deklarasi Juanda tadi mungkin kita bisa lihat nggak serta-merta kita kebijakan luar negeri kita dibatasi oleh hukum internasional. Kita harus pada awal kita merdeka ya, 70 tahun, hampir sekitar 70 tahun yang lalu. Beda konteksnya dengan sekarang. Tapi ini menarik juga untuk dianalisa dan dilihat sejauh apa keterkaitannya. Nah, kemudian sebenarnya teori-teori yang bisa menjelaskan ini. Ya, kalau teman-teman di hubungan mungkin realisme, konstruktivisme, dan lain sebagainya, itu masing-masing bisa menjelaskan mengenai apakah hukum dalam kebijakan luar negeri atau hubungan internasional suatu negara. Tapi saya di sini hanya ingin meng-highlight mungkin ya pandangan yang scholars atau ilmuwan yang menurut saya cukup menggambarkan bagaimana hubungan antara kebijakan luar negeri suatu negara dengan hukum internasional. Apakah hukum internasional benar-benar menjadi batasan agar ketika suatu negara ingin mengambil suatu kebijakan luar negeri. Nah, yang pertama adalah pandangan dari Profesor Harold Koch dari Yale Law School di Amerika Serikat. Beliau merupakan Sterling Profesor hukum internasional di Yale, kemudian mantan dekan juga di Yale Law School, dan juga kemarin ketika Obama pemerintahan Obama, beliau merupakan nasihat hukum dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang sangat otoritatif untuk berbicara mengenai hal ini. Kemudian apa yang dikatakan oleh Profesor Koch ya di dalam banyak perkataannya dan di dalam artikelnya Why Do Nations Obey International Law, dia mengatakan bahwa hukum internasional itu matters, penting dalam hubungan internasional dan kebijakan luar negeri suatu negara. Pertanyaannya kenapa? Karena ketika suatu kebijakan luar negeri itu menggunakan atau menggunakan hukum internasional sebagai backupnya, sebagai supportingnya, kebijakan itu akan cenderung kuat. Sedangkan sebaliknya, jika suatu kebijakan luar negeri suatu negara itu dipersepsikan bertentangan dengan hukum internasional, maka kebijakan itu akan lemah. Ya, dia akan kebijakan luar negeri itu nggak kuat. Sehingga disinilah hukum internasional memiliki peranan yang penting di dalam hubungan antar negara. Dan kenapa negara-negara penting untuk memastikan bahwa dia memiliki hukum internasional ada di sisinya dia. Dan ini yang alasan juga mengapa legal advisor di Amerika Serikat, di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, contohnya namanya kalau di Indonesia itu Dirjen Hukum Dirjen Hukum di Kemlu. Kalau Dirjen Hukum di Kemlu kita itu dipilih oleh Menteri Luar Negeri. Tujuan dari kalau di Amerika, legal advisor itu sangat butuh tujuan dari Amerika Serikat. Ya, dulu Prof. justru negara cenderung negara selalu mencari celah argumen agar hukum internasional mendukung kebijakan luar negeri negara. Apa cara? Kalau menurut Profesor Ian Hurt, hukum internasional itu banyak celah dan negara akan selalu menggunakan celah tersebut untuk kebijakan luar negerinya. Contohnya Amerika Serikat Guantanamo Bay, itu bagaimana Amerika Serikat berupaya menjustifikasi dia menjustifikasi bahwa Amerika Serikat sudah menggunakan penyiksaan dan sebagainya. Begitu juga dengan Tiongkok. Saya tahun lalu kebetulan saya International Law di Belanda. Kemudian ada undangan dari duta besar Cina di Belanda ya. Nah, ketika duta besar Cina itu dia bilang bahwa hukum internasional itu sangat penting, kemudian penting bagi negara berkembang agar hukum internasional itu tidak dijadikan hanya alat bagi negara masa dan sebagainya. Kemudian pas Q&A, yang betul saya tanya ke Pak Dubes Cina pada saat itu bahwa
bagaimana dengan Cina di Laut Cina Selatan? Apakah kan negara-negara banyak melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional di Laut Cina Selatan. Tapi kata dia adalah bahwa Cina nggak melanggar, tapi kita menginterpretasikan hukum internasional sesuai dengan interpretasi kita. Ya. Kita akan bahas lagi ketika kita mengenai Laut Cina Selatan. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa negara itu akan selalu menggunakan hukum internasional, menginterpretasi hukum internasional agar sesuai dengan kebijakannya dia, agar sesuai dengan kepentingannya dia. Ya. Apalagi di dalam hukum internasional itu banyak sekali loopholes, banyak sekali celah-celah, ya, agar apa? Celah untuk interpretasi yang memungkinkan untuk interpretasi berbeda dari negara-negara. Jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah pandangan dari Profesor David Kennedy dari Harvard Law School. Ya, di dalam tulisannya dia, ini sambutan yang judulnya Speaking Law to Power, International Law and Foreign Policy. Dia meng-highlight bahwa, atau dia beranggapan bahwa sebenarnya internasional, hubungan dan kebijakan luar negeri itu sesuatu yang berbeda. Ya. Mereka mempromote value yang berbeda, tujuannya berbeda. Ya. Kalau misalkan tujuan dari hubungan internasional kebijakan luar negeri itu adalah bagaimana meningkatkan kepentingan negara atau negara. Sedangkan tujuan internasional itu adalah keteraturan bersama dari tatanan internasional, sehingga values-nya berbeda. Kemudian mereka internasional mengevaluate kepentingan nasional secara berbeda. Ya, kalau misalkan hukum internasional ini adalah bagaimana menciptakan keteraturan di dalam pergaulan global, sedangkan di dalam hukum internasional tujuannya adalah bagaimana secara short term kepentingan negara itu bisa tercapai. Jadi approach-nya berbeda kepada kepentingan nasional, ya. Komitmennya juga berbeda dari hubungan internasional kebijakan luar negeri. Jadi itu beberapa pandangan scholars antara kebijakan luar negeri dan hukum internasional. Saya nggak tahu waktunya masih ada atau enggak, mungkin saya bicara sedikit mengenai bagaimana penerapan di Laut Cina Selatan. Ini mungkin salah satu yang sedang atau politik yang banyak sekali jadi perbincangan dan sangat penting. Teman-teman di sini studi hubungan internasional, teman-teman harus juga paham dan bagaimana konteks perdebatan di Laut Cina Selatan. Ya. Pertama, kenapa di Laut Cina Selatan ini muncul konflik? Ya, tahun 1993, ya delegasi Cina itu mendistribusikan peta dunia dengan yang ada 9 garis putus-putus ya di suatu workshop Cina Selatan. Oke. Nah, kemudian banyak negara-negara termasuk Indonesia waktu itu Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengirimkan surat yang meminta eksplanasi penjelasan dari apa yang sebenarnya disebut sebagai nation itu, ya. Nah, kemudian sampai akhirnya banyak sekali insiden-insiden. Ya, Cina menganggap nine dash line itu merupakan traditional fishing ground mereka, ya, traditional fishing ground sudah mempunyai hak untuk mengeksplorasi itu selama ratusan tahun, ya. Jadi mereka mempunyai hak nelayan-nelayan tradisional mereka untuk memancing ikan, menangkap ikan di situ. Yang padahal itu berdasarkan konvensi hukum laut, ya, itu udah bukan lagi jurisdiksi dari Tiongkok. Apa? Karena negara-negara sudah dibatasi, sehingga itu udah Laut Cina Selatan itu sebenarnya lagi punya Cina atau di Kalimantan. Bahkan juga nine dash line itu nggak ada dasar di dalam hukum. Akhirnya nelayan Cina atas dasar nine dash line itu masuk ke zona ekonomi eksklusif kita, Indonesia, kemudian kita usir, angkatan laut kita usir, kemudian kita nota diplomatik protes, dan terjadilah eskalasi antara Indonesia dan Tiongkok, ya. Teman-teman mungkin masih ingat tahun lalu itu ada 2 kejadian, ya, Januari tahun lalu mengenai insiden ini, di mana kita mengusir Tiongkok, akhirnya nota diplomatik protes. Nah, ini dia gambarnya teman-teman, gimana sih nine dash line atau 9 garis putus-putus Tiongkok itu. Nah, ini ya, di Indonesia, kemudian ini Laut Cina Selatan, dia bikin garis putus-putus itu, dan dia klaim seluruh laut ini sebagai laut perairan tradisional dari Tiongkok, ya.
Untuk claimantnya bukan hanya Cina, tapi Filipina juga claimant, Vietnam juga claimant, Malaysia juga claimant. Dan bagaimana posisi Indonesia? Ya? Nah, Indonesia kita bukan merupakan claimant dari laut selatan. Ya, kita jadi nggak ada nih dengan Tiongkok atau negara lainnya. Ya, tapi kita hanya ada nih di zona eksklusif kita di sini nih sedikit nanti bersinggungan dengan Nine Dash Line Tiongkok itu. Ya, jadi kenapa sering ada atau masih ada banyak itu perselisihan atau dispute dengan laut Tiongkok yang di. Nah, kemudian banyaklah kita terjadi standoff eskalasi dengan Tiongkok selama bertahun-tahun ini ya. Kita usir kapalnya Cina, kemudian kita kirim nota protes, kemudian nanti Cina kapalnya masuk lagi, backing oleh Coast Guard-nya, ada tensi dan lain sebagainya. Banyak sekali artikel-artikel yang membahas mengenai ini. Nanti teman-teman mungkin bisa baca dan pelajari. Kemudian bagaimana respon Indonesia? Satu, tadi posisi Indonesia sudah jelas, kita bukan merupakan claimant di Laut Cina Selatan. Tapi kemudian bagaimana respon kita? Nah, eskalasi itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan hukum internasional untuk bagaimana kita merespon provokasi atau masuk ke Cina itu. Ya, jauh ini respon dari Indonesia itu hanya melalui biasanya nota diplomatik dan juga berkomunikasi secara langsung. Ya, kita pernah melakukan beberapa penembakan ada Tiongkok ya, kemudian Cina protes. Nah, di sini sebenarnya bagaimana peran hukum penting, bagaimana kita merespon Tiongkok, eskalasi provokasi Cina itu penting di dalam hukum internasional. Sejauh apa respon kita dan sejauh signifikan apa respon kita. Kalau yang paling banyak sejauh yang saya amati, kita memberikan nota diplomatik biasanya. Nah, kemudian apakah nota diplomatik ini relevan atau penting, ya signifikan di dalam hukum internasional? Tentu jawaban pertamanya iya. Ya. Kenapa? Karena itu kemudian kita merupakan persisten officer. Kita tidak setuju dengan klaimnya China. Ya. Itu juga kita itu untuk menghindari embryonic claim Tiongkok ya. Karena kalau misalnya kita diem aja, itu lama-lama bisa terjadi acquiescence ya. China bisa klaim bahwa kan nggak ada protes dari negara-negara bahwa jadi bisa melegitimasi dari Tiongkok sehingga nota protes, nota diplomatik, not verbal kepada perikatan bangsa-bangsa itu sangat penting dan memiliki bobot di dalam walaupun kita nggak secara mungkin konfrontatif dengan Tiongkok mengirim kapal perang dan lain sebagainya yang justru nanti akan menimbulkan eskalasi atau tensi geopolitik yang lebih parah lagi di Laut Cina Selatan sehingga itu bagaimana respon Indonesia juga dengan memperhatikan hukum internasional ya itu dilakukan karena tentu kalau kita keras banyak pihak-pihak yang meminta kita ini harus keras dengan Tiongkok, kita harus berani dan lain sebagainya. Kita harus juga melihat hukum jauh apa itu diperbolehkan legitimasi, jangan sampai kita dianggap justru malah eksesif dari penegakan hukum. Kalau argumen kita adalah penegakan hukum terkait dengan perikanan, kita nggak bisa langsung kirim Navy yang banyak atau misalkan kita tembak, harus ada proporsi. Dan itulah hukum internasional menjadi bagian dari pengambilan kebijakan atau keputusan bagaimana suatu kejadian atau fenomena regional di Laut Cina Selatan. Jadi itu sudah jelas ya, itu overlapping antara Indonesia dan Cina, dan dari lain itu Cina claim dan historik dan sehingga itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya sudah bicara lama, mungkin sudah melebihi ya. Kalau gitu saya cukupkan dulu di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau diskusikan, kalau masih ada waktu, Bu Syana, saya akan dengan senang hati untuk berdiskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris. Suara saya terdengar? Baik-baik saja. Baik-baik saja kah sekarang? Oke. Jadi di sini sudah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh
Jadi di sini sudah pertanyaan. Halo? Masih Sudah kayak terdengar, tadi Bu? kah? Oke. Oke, Tidak, Bu. jadi ini ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Boleh saya mungkin memilih saja ya karena ini waktunya terbatas. Ada pertanyaan yang menarik ini Pak dari Akbar Muhammad Lutfi. Dia bilang bagaimana jika negara Oh. Halo? Ya, terdengar, Bu. Kayaknya ke ini ya. Oke. Ya, Bagaimana agak jika mantul. negara adidaya dan power melanggar hukum internasional? Apakah akan hukum sama seperti negara kecil? Gitu. Itu pertanyaannya. Mungkin di kolom chat ada ya pertanyaan dari Pak Muhammad Lutfi. Satu-satu ya, Bu. Baru saya jawab dulu ya. Yep. Oke. Baik, ini pertanyaannya menarik ya. Dan pertanyaan yang sangat menarik dan pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab dan mungkin nggak bisa dijawab. Ya kenapa? Karena pertama begini. Pertama kalau kita melihat di dalam tatanan hukum internasional modern post Westphalian system ya, bahwa semua negara itu adalah sama di dalam hukum internasional yang memiliki kedudukan yang sama. Tapi di dalam tatanan internasional ini menurut saya tidak sepenuhnya black and white, enggak sepenuhnya ideal. Tentu kalau kita lihat banyak sekali sejarahnya, dalam sejarah tentu negara-negara superpower itu melanggar hukum internasional. Ya. Mengapa? Karena satu, mereka punya resource-nya, mereka punya kekuatan untuk melakukan itu, dan juga mungkin tekanan ke mereka ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional itu nggak akan berbeda ketika mungkin negara kecil itu melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Kita ambil contoh mungkin Amerika Serikat. Mungkin Amerika Serikat itu adalah negara yang dia selalu bilang dia mempromot international rule of law, human rights, mempromot hukum internasional dan lain sebagainya. Tapi di lain pihak, mungkin negara yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional adalah Amerika Serikat. Kita bisa lihat mungkin di Guantanamo, kemudian banyak hal sekali intervensi di Irak, kemudian itu sudah jelas-jelas mungkin melanggar hukum internasional, ya. Tapi kemudian apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional dan apakah sama atau enggak? Nah, tentu itu akan berbeda. Dan tentu mungkin kalau kita ada yang bilang di dunia ini hidup ini nggak adil ya itu juga merupakan suatu fakta yang ada di dalam masyarakat internasional. Karena tentu pressure untuk membuat Amerika Serikat itu misalkan katakanlah dianggap melanggar hukum internasional, untuk tunduk kepada hukum internasional itu akan berbeda. Kalau misalkan negara lain, karena Korea Utara misalkan dianggap melanggar hukum internasional, tentu nanti akan ada mekanisme, akan ada sanksi dan lain sebagainya, sanction dan lain sebagainya. Akan dibawa ke UN Security Council dan lain sebagainya. Tapi kalau Amerika Serikat misalkan, nah itu akan susah. Karena kenapa? Dia juga memiliki peran yang signifikan di dalam UN Security Council. Ya, dia mempunyai hak veto di situ. Jadi dia mempunyai kunci, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi negara besar itu dalam sejarahnya memang selalu banyak melanggar hukum internasional. Ya, nah ini Tiongkok, ya, Cina, dengan berkembangnya Cina, nah sebagai salah satu superpower, dia belajar dari Amerika ternyata yang saya amati ya. Dia juga mulai banyak melanggar hukum internasional karena dia belajar dari Amerika. Amerika Serikat bisa nih dia melanggar, dia juga menurut saya ya banyak indikasi-indikasi untuk melanggar. Satu, kenapa? Karena dia punya resource, ya, dia punya bukan legitimasi tapi hanya kemampuan untuk melakukan itu. Yang kedua adalah bahwa respon dunia internasional terhadap pelanggaran tersebut mungkin akan cenderung lebih lemah dibandingkan dengan ketika negara dunia ketiga atau negara-negara kecil melanggar hukum internasional. Saya kira itu, dan itu merupakan kondisi yang ada sekarang ya. Tentu teman-teman nanti akan belajar hubungan internasional, harus sensitif dan harus paham hal-hal seperti ini. Makanya bagus sekali pertanyaannya, dan bagaimana cara merubahnya dan lain-lain itu merupakan PR kita semua. Mungkin bagaimana kita melihat itu. Tapi ya mungkin itu dia jawaban saya, mungkin itu ya, mungkin semoga menjawab pertanyaannya. Ya mohon maaf kalau kurang maksimal.
Oke, terima kasih Pak Aris. Ini suaranya masih baik-baik saja atau nge-lag lagi ya? Baik Bu, baik Bu. Baik-baik saja, Oke, baiklah. Bu Sanas. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Alfasya Sabil Solatar. Menurut Bapak, langkah apa yang harus dilakukan ketika salah satu negara tidak mematuhi hukum internasional? Apa ada dampak bagi negara lain? Jika ada, dampaknya apa? Itu lalu ini pertanyaannya langsung dua aja ya, sama ini pertanyaan yang menarik dari Fadilah Syahril. Saya mau bertanya bagaimana cara Bapak memotivasi diri Bapak bisa seperti ini, seperti kuliah di UI sampai ke Amerika. Bisa Bapak bagikan sedikit pengalaman mengenai hal tersebut. Terima kasih. Nah, itu Oke. Pak Aris, pertanyaannya mungkin itu dua pertanyaan terakhir ya yang hari ini. Silakan Pak. Oke, baik. Makasih banyak pertanyaannya. Pertama adalah bagaimana mekanisme apabila ada negara yang melanggar hukum internasional. Ini pertanyaannya juga bagus. Pertama adalah tentu ada mekanismenya, ya. Walaupun tadi kita lihat bahwa nggak ada nih di dunia internasional ini polisinya yang dapat menarik negara ke peradilan atau polisi yang akan menghukum dan lain sebagainya, itu nggak ada. Tapi ada yang namanya mekanisme internasional, tentu ada. Ya, contohnya saya katakanlah seperti ini. Contohnya kemarin, ya, bagaimana dispute antara Myanmar dengan Gambia, ya, terkait dengan Rohingya, kasus Rohingya itu dibawa ke Mahkamah Internasional, International Court of Justice di Belanda. Ya, apa yang menjadi dasar? Pertama adalah baik itu Myanmar maupun Gambia itu merupakan sama-sama peserta dari conventions genocide atau torture gitu. Pokoknya dia sama-sama di dalam peserta dari salah satu konvensi internasional yang sama. Nah, kemudian Gambia menuduh bahwa Myanmar melanggar konvensi tersebut karena telah melakukan genosida terhadap genocide convention, genosida terhadap orang-orang Rohingya. Nah, karena dua negara itu sudah merupakan parties di dalam suatu perjanjian internasional yang sama dan Gambia menuduh Myanmar melanggar perjanjian tersebut, maka Gambia membawa Myanmar ke Mahkamah Internasional atas tuduhan bahwa Myanmar telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional karena melakukan genosida terhadap Rohingya, suku Rohingya. Nah, itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional dan itu bisa diadili oleh dalam hal ini ICJ, dan ICJ nanti bisa memberikan putusan, ya, apakah bersalah atau tidak negara melanggar hukum internasional atau tidak dalam kasus tersebut, ya. Tentu nanti melakukan pembuktian dan lain sebagainya. Jadi pada intinya adalah bagaimana caranya. Pertama harus ada konsen dulu, ya, dari kedua negara, ya, karena nggak bisa negara dipaksa langsung kamu melanggar, diadili di Mahkamah Internasional, itu nggak bisa. Harus ada dasarnya, karena dua-duanya ini sama-sama parties to Genocide Conventions, baru itu ada dasarnya bahwa di dalam konvensi itu yang melanggar perjanjian bisa diselesaikan melalui mekanisme International Court of Justice. In short itu, walaupun penjelasan sebenarnya itu panjang sekali dan itu butuh kajian, tapi secara press mungkin semoga itu dapat dipahami terlebih dahulu. Kemudian tadi pertanyaan kedua mungkin ini tidak terkait tapi lebih personal kali ya. Bagaimana memotivasi ya? Saya juga masih memotivasi diri saya sendiri. Tentu pertama adalah kenapa saya benar-benar saya suka dengan ilmu hukum internasional, khususnya hukum laut, ya. Saya benar-benar menjiwai ketika saya belajar dulu waktu itu S1, ya. Ini juga teman-teman, pesan untuk teman-teman, ya. Ketika teman-teman belajar itu sungguh-sungguh, ya, menjiwai apa yang teman-teman pelajari, ya. Kemudian ketika teman-teman ada jatuh cinta terhadap sesuatu yang teman-teman pelajari, dan tentu teman-teman akan lebih termotivasi untuk melakukan dan untuk belajar apapun. Ya, jadi saran saya adalah pertama cari di bidang hubungan internasional mungkin yang teman-teman benar-benar suka, yang benar-benar teman-teman gemari. Kemudian teman-teman usahakan teman-teman menjadi pakar di bidang itu, usahakan timbul suatu kalau kata Profesor Iwan Pranoto dari ITB, ya, tumbuhkanlah rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Jadi ketika teman-teman belajar, bukan karena teman-teman, besok mau UAS, gue harus belajar nih, gue harus baca bukunya siapa Morgenthau. Enggak, tapi benar-benar teman-teman baca karena ketertarikan teman-teman pada disiplin itu, ketertarikan teman-teman untuk bisa paham dan betul-betul menguasai disiplin itu. Menurut saya itu kunci yang sangat penting dalam membentuk motivasi belajar. Ya, jadi kita nggak hanya belajar karena kita mau UTS, mau ngerjain paper, atau mau UAS, tapi benar-benar karena teman-teman jatuh cinta dengan ilmu
yang teman-teman sedang pelajari. Nah, ketika teman-teman udah suka, tentu teman-teman akan lebih memotivasi dengan apapun yang teman-teman lakukan. Teman-teman akan mengejar cita-cita atau teman-teman akan punya suatu tujuan yang ingin teman-teman capai. Teman-teman mungkin di sini hubungan internasional ya bisa explore kira-kira pekerjaan apa. Mungkin paling banyak ingin menjadi diplomat atau ingin menjadi researcher atau ingin menjadi pegawai di pemerintahan. Nah, saran saya teman-teman agar tetap termotivasi, teman-teman tentukan kira-kira goals apa yang teman-teman mau tuju atau mau capai. Sehingga nanti ketika teman-teman kuliah, teman-teman pastiin bahwa bagaimana cara teman-teman untuk sampai pada tujuan itu. Dan saya kira itu salah satu cara paling ampuh untuk gimana teman-teman termotivasi untuk belajar, termotivasi ngerjain tugas, termotivasi cari kegiatan dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu Bu Shana yang bisa tips yang bisa sedikit saya sampaikan. Walaupun motivasi itu naik turun ya, nanti aduh demot, ntar mager, tapi nanti gimana cari lagi caranya biar kita motivasi lagi dan lain sebagainya. Itu proses yang normal dan biasa lah dialami oleh semua mahasiswa dan semua orang, saya kira ya. Mungkin itu jawaban dari saya Bu Shana, semoga ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak Aris atas jawabannya tadi. Ini untuk hari ini materi kita sangat padat dan juga sangat penting dan menarik bagi teman-teman HI. Semoga nantinya ilmu yang disampaikan oleh Pak Aris bisa juga menjadi bekal nanti buat teman-teman di kemudian hari gitu ya. Terima kasih banyak kepada Pak Aris Tio yang sudah hadir di sini dan juga mohon maaf tadi banyak kesalahan teknis yang terjadi di Kultam hari ini. Ya maklum lah ya kalau misalnya soal lecture virtual seperti ini memang kendala-kendala begitu tidak bisa tidak bisa dihalau gitu. Terima kasih teman-teman semuanya, Pak Adim juga terima kasih sudah hadir. Jangan lupa untuk resumenya. Pak Aris. Terima kasih Pak Adim. Ya. Untuk resumenya jangan lupa sampai nanti malam jam 12 malam ya. Nanti recordnya insya Allah kita akan upload lagi untuk mata kuliah untuk Kultam hari ini. Jadi jangan khawatir tadi ada masalah bagi teman-teman yang nonton di live YouTube ya. Jangan khawatir nanti recordednya video ini akan diupload ulang gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak meresum Kultam hari ini gitu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga harinya berkesan untuk hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan di rumah dan kayaknya mulai dari kemarin hari Senin Malang udah masuk PSBB dan juga mungkin beberapa daerah-daerah besar di Pulau Jawa. Untuk teman-teman tolong ya patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, jaga jarak, gunakan masker selalu. Semoga kita bisa bertemu secepatnya di kampus kita tercinta HUMM ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.